Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khozainul Ulia dengan nomor NIM 20401078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembayaran zakat yang meliputi tata cara menghitung dan membayar zakat serta adab pembayar dan penerima zakat. Baik, yang pertama, saya akan menerangkan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran zakat. A. Orang yang wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat adalah orang muslim dan merdeka yang hartanya memenuhi syarat wajib zakat. Jadi, zakat tidak wajib atas orang non-muslim karena zakat merupakan bagian dari ajaran Islam. Begitu juga orang yang tidak merdeka atau budak tidak wajib membayar zakat harta mereka, sebab ia tidak memiliki sesuatu apapun, semua miliknya adalah milik tuannya. Para ulama sepakat atas tidak wajibnya zakat atas orang kafir atau non-muslim yang asli, yaitu orang yang memang sejak awal adalah kafir, tidak pernah masuk Islam. Namun, ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang pernah masuk Islam kemudian keluar atau murtad. Apakah seorang murtad wajib membayar zakat atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad tidak wajib membayar zakat sebagaimana hukum orang kafir. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa seorang murtad tetap wajib membayar zakat sebagaimana muslim. Para ulama sepakat atau berijma atas wajibnya zakat atas muslim baligh dan berakal. Namun, para ulama berselisih pendapat tentang baligh dan berakal, apakah keduanya menjadi syarat wajib zakat atau tidak. Dalam masalah ini, secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama, seperti pendapatnya Abu Hanifah, Abu Ubaid, dan yang lainnya, mengatakan bahwa baligh dan berakal adalah syarat wajib zakat, sehingga tidak wajib atas anak yatim yang mempunyai harta mencapai nisab. Mereka beralasan bahwa zakat adalah kewajiban agama, sebagaimana kewajiban yang lain, zakat juga disyaratkan baligh dan berakal. Sedangkan pendapat yang kedua, seperti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan beberapa ulama tabi'in, berpendapat bahwa dalam harta anak kecil atau yatim yang telah mencapai nisab wajib zakat, yang menunaikan adalah walinya. Pendapat ini berpedoman bahwa zakat adalah kewajiban atas harta. Karena itu, siapapun pemiliknya, yang penting muslim, wajib dizakati. Dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah dinyatakan secara umum bahwa zakat wajib atas harta orang yang kaya, sehingga ketika ada anak kecil yang kaya tetap wajib atas hartanya untuk dizakati. B. Tahapan penghitungan zakat. Seorang muslim ketika hendak menghitung zakat dari hartanya hendaknya mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun, baik berupa barang, uang maupun lainnya, serta memerinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib zakat. Dalam tahap ini, seseorang muslim harus tahu mana aset yang termasuk objek zakat dan mana harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk yang kedua yaitu menentukan kategori zakat dari harta tersebut. Apakah termasuk zakat pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan dan menghitung total pengeluaran, meliputi biaya kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, biaya yang berhubungan dengan operasional kerja, dan biaya pelunasan hutang. Untuk yang keempat yaitu menghitung sumber aset wajib zakat atau penghasilan neto sebagai objek zakat, yaitu dengan cara aset kekayaan dikurangi pengeluaran. Untuk tahap yang kelima yaitu mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap kedua. Untuk tahap yang keenam, membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dalam tahap keempat
dengan nisab yang telah ditentukan di tahap kelima. Jika sumber zakat melebihi atau menyamai besaran nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, maka belum wajib membayar zakat. Untuk tahap yang ketujuh yaitu menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset zakat berkisar pada 2,5% untuk zakat uang, barang, dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang. 5% untuk zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya. 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairannya dari air hujan atau mata air atau tanpa biaya, dan 20% untuk zakat barang temuan atau rikas. Untuk tahap yang terakhir yaitu menghitung tarif zakat, yaitu dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat pada tahapan keempat dengan volume persentase zakat sesuai kategori, yaitu pada tahapan ketujuh. Next, C. Syarat sah pembayaran zakat. Agar pembayaran zakat sah secara agama, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu adanya niat dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Para ahli fikih pada umumnya berpendapat agar zakat ini berharga di sisi Allah harus disertai niat. Niat menurut mereka merupakan syarat sah pembayaran zakat. Namun, sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa niat bukan syarat sah pembayaran zakat. Menurutnya, tidak wajib menghadirkan niat dalam pembayaran zakat, karena zakat adalah beban yang harus dibayarkan sehingga tidak butuh niat dalam pembayarannya sebagaimana hutang. Waktu niat dalam zakat. Ulama madhab Hanafi menegaskan bahwa niat itu harus bersamaan dengan pembayaran zakat kepada mustahik atau kepada amil atau petugas zakat. Menurut madhab Maliki, waktunya niat zakat adalah ketika memisahkan harta zakatnya dari harta-harta yang lain, atau ketika menyerahkannya kepada orang yang berhak. Dalam madhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang kebolehan berniat sebelum penyerahan kepada mustahik. Namun, pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi adalah kebolehan niat zakat sebelum penyerahan. Sedang pendapat kedua dari madhab Syafi'i adalah disyaratkan niat waktu penyerahan kepada mustahik. Jika pembayarannya diwakilkan, maka disyaratkan niatnya wakil pada saat penyerahan zakat kepada mustahik. Sedang madhab Hanafi berpendapat bolehnya mendahulukan niat dari penyerahan dalam waktu yang sebentar. Syarat sah yang kedua adalah pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahik atau kepada petugas zakat. Syarat kedua dalam pembayaran zakat adalah adanya pemberian kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik. Jika penyaluran zakat berupa pinjaman atau pemberian hutang yang harus dikembalikan, maka penyerahan zakat itu tidak sah karena tidak ada pemberian kepemilikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengguguran hutang mustahik dengan niat zakat tidak mencukupi dan tidak sah karena pembayaran zakat dalam tanggungan si muzaki, sehingga tidak gugur kecuali dengan penyerahan kepada mustahik. Jika seseorang menyuguhkan makanan kepada mustahik dengan niat bahwa apa yang disuguhkan adalah zakat, menurut mayoritas ulama, hal ini tidak mencukupi dan zakatnya tidak sah. Namun, sebagian ulama membolehkan dan menganggap hal itu mencukupi dari pembayaran zakat. Namun, jika zakat diberikan berupa makanan dan diberikan kepada mustahik, maka hal ini mencukupi. Next, apakah wajib memberitahu mustahik bahwa itu zakat? Dalam masalah ini dibedakan antara dua kemungkinan, yaitu jika yang menerima adalah petugas zakat seperti LAS atau Basnas, dan
ketika yang menerima zakat adalah mustahik zakat. Baik, yang pertama, jika penerima zakat adalah petugas las atau basnas, maka harus diberitahukan bahwa itu harta zakat, agar petugas bisa menyalurkan zakat itu kepada sasaran yang benar, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Baik, untuk yang kedua, yaitu jika penerima zakat adalah orang yang memang berhak menerimanya atau mustahik, maka tidak disyaratkan harus diberitahu bahwa itu uang zakat. Bahkan lebih utama tidak diberitahu, karena bisa jadi ini membuat penerima merasa tersinggung, terutama orang miskin yang selalu menutupi keadaan dirinya. Membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil. Penarikan zakat pada dasarnya adalah tugas amil zakat, sebagaimana dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Sedang jika muzaki ingin membayar zakat, sebenarnya dibolehkan membayar melalui amil zakat atau membayar secara langsung ke mustahik secara sendiri. F. Membayar zakat dengan nilai uang. Para ulama berbeda pandangan tentang pembayaran zakat berupa uang senilai dari harga harta zakat. Menurut mazhab Hanafi, seseorang diperbolehkan membayarkan zakat dengan uang yang senilai dengan zakatnya. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal untuk selain zakat fitrah. Menurut mazhab Syafi'i dan Dhahiri, tidak diperbolehkan membayar zakat dengan nilai uang, karena zakat itu ibadah seperti sholat, maka wajib dikerjakan seperti yang ada dalam teks syar'i. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, ada beberapa pendapat yang berbeda, dan yang terkenal adalah makruh membayar zakat dengan uang. Sedang jika imam menghendaki pembayaran dengan uang, maka mereka sepakat boleh, karena ia dianggap lebih memahami kemaslahatan. Sebab perbedaan ini berpangkal dari perbedaan pandangan ulama tentang hakikat zakat, apakah ia ibadah atau ia adalah hak orang miskin atas orang kaya. Next, G. Mengkodok zakat yang belum terbayar. Zakat yang sudah menjadi kewajiban seseorang tidak akan pernah gugur sebelum dibayar, meskipun telah lewat beberapa tahun. Menurut jumhurul ulama, zakatnya diambil secara keseluruhan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Bahkan, zakat tidak gugur karena kematian. Ia tetap harus dibayarkan dari harta peninggalan, meskipun tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Ini pendapat jumhur yang didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Syaikhan. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai adab dan etika dalam pelaksanaan zakat. Para ulama membagi ajaran Islam kepada 4 aspek, yaitu akidah, ibadah,
muamalah, dan akhlak. Dalam Islam, risalah, nilai, dan akhlak menempati peringkat pertama. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, wa fi riwayah makarimal akhlaq." Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan dalam riwayat yang lain, akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Islam mengaitkan akhlak dengan akidah. Begitu pula, Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah, serta menjadikan akhlak sebagai buah dan faedah dari ibadah. Maka, buah mendirikan sholat adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan buah dari ibadah zakat adalah membersihkan dan mensucikan mereka, sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Begitu seterusnya. Maka, apabila semua ibadah ini tidak membuahkan akhlak, maka akan hilanglah nilainya di sisi Allah. Next, A. Adab dan etika dalam membayar zakat. Agar zakat yang kita bayarkan bernilai di sisi Allah, kita harus memperhatikan beberapa adab dan etika dalam membayar zakat. Beberapa etika tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Hal yang pertama-tama harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh muzaki adalah masalah niat. Amal perbuatan manusia dinilai Allah berdasarkan niatnya. Oleh karena itu, hendaklah orang yang membayar zakat untuk meluruskan niat hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia, dipuji masyarakat, atau niat-niat duniawi lainnya. Zakat akan membersihkan hati pembayarnya jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memilih harta terbaik dan yang paling disukai untuk zakat. Salah satu keutamaan dalam membayar zakat adalah memilih harta yang paling baik dan paling berharga untuk dibayarkan sebagai zakat. Ini hanya keutamaan saja, bukan suatu keharusan. Jika tidak mau melakukan keutamaan ini, minimal muzaki membayarkan zakatnya tidak memilih harta yang jelek, tetapi harta kualitas sedang atau pertengahan yang dia miliki. Next, yang ketiga yaitu zakat yang dibayar berasal dari harta dan usaha yang halal. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayogyanya, harta yang dibayarkan untuk zakat berasal dari usaha yang halal, bukan usaha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan harta dari penghasilan yang halal dan baik. Untuk etika yang keempat yaitu menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka. Salah satu adab utama dalam membayar zakat adalah menghormati si penerima zakat, menjaga perasaan mereka dan tidak menyakiti hatinya. Sedekah yang diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima akan sia-sia. Untuk etika yang kelima, yaitu menyegerakan membayar zakat. Zakat adalah kewajiban agama yang mempunyai waktu-waktu pembayaran. Hendaknya muzaki segera membayarkan zakat hartanya ketika telah datang waktu kewajiban pembayaran zakat hartanya. Menyegerakan pembayaran zakat berarti menyegerakan pembayaran hak kaum fakir miskin. Sedangkan menunda-nunda pembayaran zakat bisa jadi berakibat kekurangan harta kaum du'afa. Untuk etika yang keenam yaitu merahasiakan pembayaran zakat. Menurut madhab Hanafi, ini adalah yang utama karena bisa menjauhkan diri dari riya dan tidak menghinakan orang fakir. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali, yang paling utama adalah menampakkannya supaya menjadi contoh dan menghilangkan suudzon. Adapun tentang sedekah sunnah, maka sepakat para ulama yang utama adalah merahasiakannya. Next, untuk etika yang ketujuh,
yaitu bersyukur dan menjauhkan diri dari kesombongan dan bangga diri. Membayar zakat merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kelebihan harta. Seorang muslim yang hakiki meyakini bahwa harta yang ada pada dirinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipergunakan untuk kebaikan dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta harus ditunaikan hak orang miskin dalam harta tersebut. Dengan keyakinan tersebut, kelebihan harta tidak menjadikannya sombong dan ujub. Untuk etika yang kedelapan, yaitu tidak menganggap besar apa yang disedekahkan. Menganggap banyak zakat yang dibayarkan berarti menganggap banyak amal kebaikan yang dilakukan. Ini adalah tidak etis, karena sebetulnya apa yang kita bayarkan masih sangat sedikit dibanding nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menganggap besar apa yang diberikan kepada fakir miskin secara tidak langsung mengharapkan balasan yang lebih besar atau menuntut lebih kepada yang diberi. Next, untuk etika yang kesembilan yaitu berdoa ketika menyerahkan zakat. Salah satu adab berzakat adalah berdoa ketika membayarkan zakat. Tidak ada redaksi yang pasti tentang doa muzaki yang intinya pembayar zakat berdoa semoga harta zakat yang dibayarkan menjadi tabungannya di akhirat kelak. Salah satu redaksi doa yang diucapkan muzaki adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghrama. Artinya, ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next, B. Adab dan etika petugas zakat atau amil. Adab dan etika yang pertama adalah bersikap amanah, jujur, dan profesional. Seorang petugas yang mengambil dan mengelola zakat hendaknya amanah, jujur, dan profesional agar pengelolaan zakat bisa berjalan baik dan berdampak besar dalam ekonomi umat. Adab dan etika yang kedua yaitu murah senyum dan tidak berlaku zalim dalam melaksanakan tugas. Petugas zakat bukan untuk menakut-nakuti orang kaya, tapi menyadarkan mereka dalam pembayaran zakat. Sebagaimana petugas zakat adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kaum duafa yang hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu, hendaknya petugas zakat berlaku murah senyum dan menemui para muzaki dan mustahik dengan wajah berseri. Next, untuk adab dan etika yang ketiga adalah tidak memfungsikan harta zakat kecuali sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ada aturannya dalam syariat, baik pembayaran maupun pendistribusiannya. Oleh karena itu, petugas zakat tidak boleh memfungsikan atau menyalurkan zakat kecuali sesuai dengan aturan syariat. Untuk adab dan etika yang keempat, yaitu mendoakan para muzaki. Menurut madhab Syafi'i dan Dhahiri, petugas zakat wajib mendoakan muzaki. Sedang ulama yang lainnya mengatakan bahwa perintah tersebut tidak sampai kepada derajat wajib, namun hanya sunnah saja. Doa ini tidak dibatasi dengan lafaz-lafaz tertentu, tetapi semua doa yang berisi kebaikan kepada muzaki dibolehkan. Sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i, senang dengan lafaz doa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikannya sebagai pembersih bagimu, dan semoga Allah memberikan barokah atas harta yang engkau simpan. Next, C. Adab dalam menerima zakat. Adab yang pertama yaitu menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Hendaknya orang yang menerima pemberian zakat menerima harta tersebut dengan lapang dada, berapapun zakat yang diberikan kepadanya. Kelapangan dada itu merupakan cerminan dari kerinduan kepada petugas zakat dan lebih jauh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk adab yang kedua yaitu mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat.
Salah satu adab dalam menerima zakat adalah mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat agar memperoleh segala kebaikan. Untuk adab yang ketiga, yaitu mempergunakan harta zakat untuk kebaikan. Salah satu bentuk terima kasih kepada para muzaki dan para petugas zakat adalah menggunakan harta yang diterima untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.